Mimpi, karya Rea. Saat kamu sudah besar, kamu mau jadi apa, nak? Aku mau jadi dokter, Bu. Wah, keren banget. Percakapan yang kudengar tadi pagi ketika aku memantau gedung TK mendekat dengan gedung SMA ku. Aku membayangkan apa yang akan guru itu jawab jika seorang anak TK menjawab dengan, "Aku ingin menjadi seorang influencer." Apakah dia akan tetap merespon dengan level antusias yang sama? Lamunan itu membuat aku tidak fokus dengan apa yang guruku jelaskan. Tiba-tiba aku dipanggil ke depan untuk menjawab sebuah soal. Kalau ada guru yang menjelaskan di depan, didengarin Laura, guruku memarahiku. Terkadang aku terlalu tenggelam dalam pemikiranku tanpa mempedulikan apa yang terjadi di sekelilingku. Aku mengecek jamku. Sudah 15 menit berlalu dan jam pelajaran pun selesai. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada diriku sendiri. Mengapa kebanyakan orang tua sangat ingin anaknya menjadi seorang dokter, termasuk orang tuaku? Sebenarnya aku punya mimpi untuk membuat kafe sendiri, yang punya interior ala Pinterest gitu deh. Setiap hari aku menulis di buku harianku tentang bagaimana aku ingin dimengerti oleh ibuku. Banyak orang bilang bahwa seorang anak remaja tidak menyukai orang tuanya memang normal untuk terjadi. Saat masih kecil, kita menceritakan tentang teman ke orang tua, dan sekarang kita menceritakan tentang orang tua ke teman. Aku belum pernah menceritakan tentang aku ingin membuat kafe sendiri ke ibuku. Entah dari mana keberanian ini datang, tetapi kali ini aku akan mengatakannya. Ibu, aku mau cerita. Ibu yang tadi melihat halaman di buku novelnya langsung melihat kepadaku. Mau cerita apa, nak? Aku gak mau jadi dokter, tapi aku mau buka kafe punyaku sendiri. Ibu mengambil album foto lama keluarga kami dan memperlihatkan foto ayah. Saat ibu dan ayah pertama kali bertemu di SMP, ayah selalu ingin menjadi seorang dokter. Tapi ayah gagal dan akhirnya hanya menjadi seorang fotografer. Ibu tidak mengharapkanmu menjadi seorang dokter, tapi ayahmu. Walau ayah sudah meninggal, tetapi ibu ingin kamu menjadi apa yang ayahmu harapkan. Setelah mendengar perkataan ibuku, dengan kesal, aku langsung mendobrak pintu kamar dan menguncinya. Aku sudah tahu ibu akan mengatakan hal ini. Ibu tidak pernah peduli dan ingin mengerti tentangku. Akhirnya, setelah menangis beberapa menit, aku tertidur karena terlalu lelah. Pukul 2 pagi, aku terbangun dan mendengar suara ibuku di kamarnya terus-menerus mengucapkan namaku dan berdoa agar aku bisa menjadi apapun yang kuinginkan. Ternyata ibu sebenarnya mengerti. Tapi ibu hanya ingin aku menjadi seperti apa yang diinginkan ayah. Aku salah, selama ini aku mengira bahwa ibuku tidak peduli denganku sama sekali. Menurutku, cinta paling tulus adalah ketika nama seorang disebut berkali-kali di doa malam hari. 10 tahun telah berlalu, walau aku juga gagal menjadi dokter seperti yang ayahku inginkan. Aku berhasil mencapai apa yang aku inginkan, yaitu membuat kafeku sendiri. Aku memandaki kafe berdesain modern farmhouse yang kudesain sendiri itu. Tiba-tiba aku teringat tentang hal yang terjadi pada malam itu. Aku langsung ingin menceritakan tentang hal ini kepada ibu lewat chat karena aku sudah tinggal jauh dari ibu sejak aku lulus SMA, agar aku bisa lebih mandiri. Tepat setelah aku membuka ponselku, ada chat yang tidak dikenal masuk ke ponsel. Apakah ini Laura? Saya adalah dokter yang merawat ibumu. Aku bergumam. Sejak kapan ibu masuk ke rumah sakit? Belakangan ini ketika aku menelpon dengannya, ibu terlihat baik-baik saja. Ibumu terkena penyakit jantung dari 5 tahun yang lalu. Ia ingin saya merahasiakannya dari keluarga. Tepat pada hari ini jam 7 pagi, ia meninggal dunia. Saya turut berduka sedalam-dalam untuk sang ibu. Bulan lalu, ia sudah menyiapkan surat untuk Laura dan meminta saya untuk memberikannya ketika ia sudah meninggal dunia. Aku buru-buru membuka foto yang dikirimkan dokter yang berisi surat dari ibu untukku. Laura anakku, jika kamu mendapat surat ini, artinya ibu sudah tidak bisa berada di sisi Laura. Ibu minta maaf karena mungkin pada hari itu kamu merasa tertekan karena ibu tidak bisa memahamimu yang tidak ingin menjadi dokter. Ibu minta maaf untuk semua kesalahan yang sudah ibu buat. Ibu melihat kamu sangat cemas terhadap masa depanmu. Ketika kamu lahir, ibu yakin
bahwa kamu akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saat kamu masih kecil, kamu selalu memiliki banyak mimpi-mimpi besar. Setiap malam, ibu berdoa agar kamu dapat mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Ibu percaya bahwa Laura pasti akan mewujudkan mimpi yang diimpikan. Dari ibu. Orang yang selama ini kukira tidak pernah mengerti aku sudah tidak ada. Di umur dewasa ini, aku sadar orang tua mencintai anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Harusnya saat itu aku tidak pernah berpikir bahwa ibu lebih mementingkan keinginannya sendiri. Tetapi penyesalan selalu datang di akhir.